Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Bu Yuli hari ini dengan pembelajaran materi ajar IPAS kelas 4 fase B tentang proses perubahan wujud zat. Anak-anak, setelah kemarin kita belajar tentang wujud zat dan karakteristiknya, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya ya. Mari kita mulai. Perubahan wujud zat itu ada 6 macam, yaitu yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublin, dan yang terakhir terdeposisi atau disebut juga dengan mengkristal. Kita pelajari dari yang pertama dulu ya. Yang pertama yaitu mencair. Mencair merupakan perubahan wujud zat dari benda padat menjadi benda cair. Benda akan mencair karena adanya panas. Contohnya, es krim akan mencair jika tidak dimasukkan kulkas. Es batu akan mencair jika dibiarkan di ruang terbuka. Mentega akan mencair jika dipanaskan. Perubahan yang kedua adalah membeku. Membeku merupakan proses perubahan wujud zat dari benda cair menjadi benda padat. Dalam proses membeku, wujud benda cair akan melepaskan energi panas atau kalor untuk berubah menjadi padat. Atau dengan kata lain, diperlukan suhu dingin agar benda cair tersebut bisa menjadi padat. Apa contohnya anak-anak peristiwa membeku itu? Ya, yang pertama, lilin yang mencair kalau didinginkan lama-lama akan menjadi padat. Yang kedua, kalau kita meletakkan air di dalam freezer akan berubah menjadi es batu. Dan yang terakhir adalah pada proses pembuatan agar-agar. Agar-agar yang cair kalau kita didinginkan atau kita taruh di luar lama-lama kelamaan akan membeku atau menjadi padat. Yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan proses perubahan wujud zat dari benda cair menjadi gas. Dalam proses menguap, benda yang berupa cairan akan menerima energi atau kalor untuk merubah air menjadi uap air. Apa saja contohnya peristiwa menguap? Ya, air bila dimasak akan berubah menjadi uap. Bensin yang dibiarkan di tempat terbuka akan berubah menjadi gas. Peristiwa yang keempat adalah mengembun. Mengembun merupakan proses perubahan wujud zat dari benda gas menjadi benda cair. Dalam proses mengembun, wujud benda gas akan melepaskan energi panas agar dapat menjadi cair. Contohnya apa saja peristiwa mengembun itu? Yang pertama, es batu dalam gelas akan membuat bagian luar gelas menjadi basah. Yang kedua, titik embun air yang memburamkan kaca mobil saat hujan. Yang ketiga, rumput di lapangan pada pagi hari berubah menjadi basah, padahal malam harinya tidak hujan. Peristiwa yang kelima adalah menyublim. Menyublim merupakan proses perubahan wujud zat dari benda padat menjadi benda gas. Dalam proses menyublim, benda padat memerlukan energi atau kalor untuk merubah menjadi gas. Apa saja contoh dari peristiwa menyublim? Ya, karbon barus yang disimpan pada lemari pakaian akan menjadi habis dan berubah menjadi gas. Yang kedua yaitu pengharum ruangan. Ketika bungkusnya dibuka, bentuknya yang padat semakin lama akan semakin habis. Peristiwa perubahan yang terakhir adalah
mengkristal atau disebut juga dengan terdisposisi. Mengkristal merupakan proses perubahan wujud zat dari benda gas ke benda padat. Dalam proses mengkristal, perubahan wujud terjadi karena adanya pelepasan energi panas yang merubah menjadi padat. Perubahan wujud mengkristal juga dipengaruhi oleh perubahan senyawa dalam benda tersebut. Contohnya adalah uap di dalam lemari es akan berubah menjadi butiran-butiran es atau kita kenal dengan bunga es. Yang kedua adalah gula pasir. Gula pasir berasal dari cairan gula. Dan yang terakhir adalah pembuatan garam yang berasal dari air laut yang menguap. Nah, tentunya anak-anak masih bisa lagi mencari contoh-contoh yang lain di dalam kehidupan sehari-hari dari peristiwa mulai dari mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan terakhir mengkristal. Itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang proses perubahan wujud zat. Kita akan bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Bu Guru berharap anak-anak tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Bu Guru akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.